Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel bisnis Kang Fajar. Berbicara tentang bisnis online, kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Karena di zaman sekarang teman-teman, banyak sekali penawaran bisnis online yang sifatnya itu mudah dikerjakan dan tidak menyita waktu, bahkan selalu menawarkan penghasilan atau gaji yang cukup besar. Kenapa saya mengatakan harus berhati-hati teman-teman? Karena banyak sekali orang-orang yang telah tertipu dengan bisnis online di zaman sekarang. Karena orang-orang itu tidak memahami bagaimana sistemnya, bagaimana prosesnya. Mereka hanya melihat gajinya yang besar dan hanya penawarannya yang selalu menawarkan kerjanya mudah, bisnis sampingan dan sebagainya. Itu yang mereka pikirkan, tetapi mereka tidak melihat resikonya dan tidak melihat sistem kerjanya ketika istilahnya itu ketika kita tidak mendapatkan target ataupun kita tidak mendapatkan hasil, bagaimana resikonya. Jadi bisa dijelaskan kalau di zaman sekarang mencari pekerjaan itu memang sulit. Bahkan yang dinamakan bisnis offline maupun online itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman. Dulu orang bisnis offline, katakanlah jualan, buka toko atau buka lapak di pinggir-pinggir jalan, itu pun juga sulit mencari pelanggan, mencari orang-orang yang mau membeli produk kita. Dan sekarang dirubah menjadi bisnis online yang semuanya serba online, serba digital. Memang mudah, banyak sekarang kurir-kurir yang menawarkan jasa jemput dan antar barang dengan harga yang relatif murah. Dan banyak sekali toko-toko online yang telah bersaing agar bisa mendapatkan gratis ongkir, sehingga orang-orang yang mau membeli produk kita itu hanya melalui HP online. Bisnis online tidak hanya jualan, tidak hanya menawarkan produk, tetapi bisnis online itu bisa juga sekarang sudah merubah menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan penghasilan, berhubungan dengan cara menghasilkan uang, itu hanya dilakukan dengan menggunakan HP. Ini namanya sudah online. Contohnya saja seperti nilai tukar rupiah. Kita bermain saham dan menjadi seorang YouTuber, ini adalah juga namanya bisnis online, karena kita hanya menjual kreativitas kita menjual ide kita, dan kita disponsori, akhirnya sponsor bisa menghasilkan dolar. Sebagai contoh, menjadi seorang YouTuber saja teman-teman. YouTuber dikatakan adalah penghasilan terbesar. Hanya membuat satu konten video saja sudah menghasilkan ratusan juta. Itu pun modal kita hanya menggunakan HP saja. Bisa saja kita mendapatkan uang ratusan juta dari modal satu HP dengan ide kreatif kita. Karena lihat banyak YouTuber yang hanya ngevlog rumahnya, ngevlog ibunya, ngevlog desanya, ataupun main game, ataupun tiduran di rumah, sudah mendapatkan viewers jutaan, viewer ratusan ribu. Itu sudah berapa satu video kalau dikalikan menjadi rupiah?
Mungkin mereka yang tidak pernah menjadi seorang YouTuber yang berjuang dari 0 subscriber hingga 1000 subscriber, bahkan jutaan subscriber, mereka mungkin menganggapnya sungguh dunia tidak adil karena hanya main game di dalam kamar sudah penghasilannya ratusan juta setiap bulan. Hanya ngevlog di dalam rumahnya aja bisa menghasilkan uang puluhan juta setiap bulan. Mungkin mereka merasa begitu, wah tidak adil nih Tuhan. Padahal mereka tidak tahu bagaimana perjuangan seorang YouTuber. Meskipun dia sudah digaji setiap bulan sama YouTube oleh Google AdSense lah katakanlah, tetapi seperti saya sekarang, saya menjadi seorang YouTuber pemula juga tidak begitu mudah mendapatkan dolar setiap bulan. Jadi segalanya itu tidak ada yang instan teman-teman, apalagi namanya bisnis online. Bisnis online selalu menawarkan kerja mudah, kerja santai, kerja tidak ribet, kerja sampingan, tetapi segalanya bisa instan dengan gaji yang besar. Selalu menawarkan seperti itu, instan dan gaji besar. Padahal segala pekerjaan offline maupun online, bisnis usaha, pekerjaan apapun, kalau dilakukan dengan proses yang panjang, dengan kerja keras yang matang, pasti semuanya akan mendapatkan penghasilan yang besar juga. Kalau segala sesuatu dilakukan dengan instan, pasti semuanya juga instan, istilahnya sedikit. Jadi teman-teman harus berhati-hati jika ada penawaran bisnis online yang sekiranya itu mudah, ringan, ataupun tidak ribet dan menawarkan gaji yang besar. Karena bisnis itu yang pertama bukan gaji yang kita lihat, tetapi sistem cara kerjanya. Di era-era digital ini teman-teman, bahwa bekerja, berbisnis, berwirausaha itu tidak ada yang instan dan tidak ada yang mudah. Pasti semuanya melalui proses yang panjang. Ingat itu teman-teman. Percaya sama saya karena saya juga sudah berpengalaman dalam bidang bisnis online, bisnis offline, berwirausaha, bekerja mulai dari nol semuanya. Semuanya butuh proses, butuh pemikiran yang matang, pemikiran yang cerdas, butuh mindset, cara berpikir yang maju. Jadi kesimpulannya, apa yang saya jelaskan hari ini adalah bisnis online tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, tidak ada yang instan untuk mendapatkan suatu keberhasilan atau mendapatkan penghasilan yang besar. Kita harus menghargai proses, benar-benar harus mau berproses agar kita benar-benar mendapatkan bisnis itu dengan penghasilan yang besar. Ya udah teman-teman, sampai di sini apa yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan bisa berhati-hati dalam berbisnis online maupun offline. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.